Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Atas segala nikmat yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, sehingga kita masih berkesempatan untuk kembali berta'aruf di dalam Ilingo Kalam, program yang membahas tentang kajian-kajian Islam. Sobat Kalam rahimakumullah yang dicintai oleh Allah, kita tercatat sebagai umatnya Nabi Muhammad itu patutlah bersyukur. Kenapa? Karena Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan yang tidak diberikan untuk umat sebelum kita. Ketika kita mengetahui kemuliaan-kemuliaan tersebut, tentu diharapkan mampu untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan bahwa ada 5 kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada kita sebagai umatnya Nabi Muhammad. Apa saja itu? Yang pertama adalah Allah menciptakan kita sebagai umatnya Nabi Muhammad dalam kondisi yang lemah. Itu agar supaya kita menjadi orang-orang yang tidak sombong. Apa itu sombong? Sombong adalah merasa dirinya paling besar, merasa dirinya paling benar, merasa dirinya paling tinggi sehingga dia meremehkan orang lain. Ada 4 tempat bersarangnya sebuah kesombongan. Yang pertama adalah kecantikan dan ketampanan. Yang kedua adalah kekayaan. Yang ketiga adalah ilmu. Dan yang keempat adalah pangkat dan jabatan. Ketika seseorang itu tampan, cantik, ketika dia kaya, ketika dia memiliki ilmu yang tinggi, kemudian dia memiliki pangkat dan jabatan, dia bisa saja merendahkan orang lain. Ini yang harus kita garis bawahi, yang harus kita perhatikan. Apabila kondisi ini ada di sekitar kita, maka kita perlu untuk hati-hati terhadap kondisi tersebut. Ketika kita bercermin dari kisah masa lalu, bagaimana kesombongan yang ada pada diri manusia tidak memberikan kebaikan apa-apa, melainkan keburukan pada dirinya. Bagaimana kita melihat Raja Fir'aun yang merasa sombong dan merasa dirinya sebagai Tuhan, namun ketika dia ditenggelamkan dalam lautan, dia tidak mampu berbuat apa-apa. Dia menjadi orang yang hina. Ketika kita bercermin dari kisah Raja Namrud, ketika kesombongan itu hadir pada dirinya, dia membuat patung yang menyerupai dirinya agar disembah oleh rakyatnya. Namun apa akhirnya? Dia meninggal terhadap patung yang dibuatnya sendiri. Dan perlu kita ingat pula di dalam Al-Quran bahwa iblis memiliki kesombongan. Dia tidak mau bersujud kepada Adam sehingga dia mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis. Ketika Allah memerintahkan para malaikat bersujud kepada Adam, maka malaikat pun bersujud, kecuali iblis yang tidak mau bersujud kepada Adam, yang merasa dirinya paling tinggi, yang dia diciptakan dari api sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Sehingga ini adalah dosa pertama yang diciptakan oleh iblis. Wa kana minal kafirin. Dan itu termasuk golongan orang-orang yang kafir. Sombong adalah bajunya Allah, sehingga kita tidak patut untuk menyombongkan diri. Apa yang kita dapat selama ini di dunia adalah rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita boleh mengambil rizki di dunia ini, tapi tidak dengan status kepemilikannya. Sehingga apa yang kita dapat, apa yang kita ambil, apa yang kita pergunakan di dunia ini, kelak pasti akan dipertanggungjawabkan. Kita akan dimintai apa yang telah kita lakukan. Sehingga ketika kita menyombongkan diri terhadap apa yang kita lakukan di dunia, pasti kelak kita akan mendapatkan balasannya. Kita datang ke dunia tanpa membawa apa-apa, maka kita pulang nanti pun tidak membawa apa-apa yang ada di dunia ini kecuali amal soleh.
Maka dari itu, kita harus berintrospeksi diri. Jangan sampai kesombongan hadir pada diri kita sehingga membuat hati kita menjadi hitam penuh dengan dosa dan kita menjadi golongan-golongan orang yang kafir, yaitu menyombongkan diri atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu